pagi hari ini biarlah segala yang apa yang kita bawa, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Satu yang Tuhan minta, kita selalu harus mengucap syukur buat apa yang Tuhan sediakan buat kita, buat apa yang telah kita alami. Katakan, Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik. Amin. Mari saudara yang kekasih, sebelum ibadah kita dimulai pada pagi hari ini, mari kita sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita bersama berdoa. Sungguh hati kami berlimpah oleh rasa syukur Tuhan. Kami mengucapkan salam bagi Engkau, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Allah Roh Kudus. Pagi hari ini segenap umat-Mu Jemaat GBI Kunci Daud, kami merasakan bahwa setiap minggu, setiap hari, setiap detik, setiap menit Tuhan, Engkau selalu memelihara kehidupan kami. Engkau selalu menjaga setiap langkah kaki kami. Engkau selalu menopang kami setiap apa yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini segenap umat-Mu ingin memuji, ingin menyembah, ingin memuliakan Tuhan, ingin meninggikan Tuhan saja. Sebab satu yang kami minta, menyenangkan hati Tuhan, itu yang merindukan kami. Itu yang menyukakan hati Tuhan. Kami tidak mau mendukakan Engkau ya Allah. Kami ingin tetap selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami ingin Engkau membuat Engkau tersenyum atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membawa setiap pujian kami pagi hari ini Tuhan. Dengan segala ucapan syukur kami menyerahkan ibadah pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari segenap umat Tuhan sembah Tuhan.
bersyukur, oh Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang
pujian dan penyembahan kami, Engkau semakin Tuhan menyenangkan Tuhan. Dan kami melayani Engkau semakin sempurnakan Tuhan, serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Tuhan. Dan kami siap memuliakan Engkau di dalam nama Yesus yang telah menerima berkat kasih anugerah Tuhan. Katakan bersama dengan saya, amin. Berikan tepuk tangan saudara kekasih. Siap memuji Tuhan. Kasih
Engkau sudah selamatkan kita. Amin. Silakan untuk kembali jemaat Tuhan dikasih. Siapkan hati kita untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Bila jejak Tuhan menjadi jalan untuk kita melangkah. Amin. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa sering tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap.
kasih ya Bapa, sebentar kami hendak bersama-sama belajar sebagian akan firman-Mu Tuhan. Lembutkanlah tanah hati kami Tuhan. Biarlah benih firman yang ditabur ini boleh berakar, boleh bertumbuh, boleh berbuah lebat di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh berdampak. Terima kasih ya Bapa, kuasai ruangan ini Tuhan, terlebih ruangan hati kami. Penuhkanlah dengan roh-Mu Tuhan, penuhkanlah dengan kuasa-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ini Tuhan. Urapi pikiran, bibir, lidah, dan hati kami, kiranya hanya menyampaikan isi hati-Mu saja dan untuk mempermuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami yakin dan percaya semuanya boleh berjalan dengan lancar dan pada akhirnya hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu, Bapak Pendeta Ardian Heravandi yang telah memberikan kesempatan kami untuk bisa melayani di tempat ini. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan saya beri judul optimisme di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saya ulang lagi, optimisme di dalam Tuhan. Saat-saat ini kita tahu saat pandemi COVID-19 ini saat-saat yang terberat Bapak Ibu. Seluruh dunia mengalaminya, hampir seluruh belahan dunia semuanya mengalami. Semuanya terguncang Bapak Ibu, tidak hanya dalam jasmani saja, tapi kerohaniannya juga ikut terguncang. Imannya kadang-kadang juga terguncang. Kadang kita merasa berat Bapak Ibu, tapi sebagai anak Tuhan, sebagai warga kerajaan Allah, kita harus punya ciri, yaitu kita tetap optimis karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Bapak Ibu, optimisme dalam Kamus Bahasa Indonesia itu berarti adalah sikap yang selalu mempunyai harapan yang baik dalam segala hal. Kemudian ada lawan optimisme, yaitu pesimisme, yaitu orang yang bersikap atau berpandangan tidak mempunyai harapan yang baik, yaitu orang yang mudah putus asa atau tidak punya pengharapan sama sekali. Bapak Ibu, sebuah optimisme itu adalah seorang yang selalu berkeyakinan. Bapak Ibu, ada suatu harapan. Orang yang bisa optimis adalah orang yang senantiasa bisa melihat ada kesempatan dalam sebuah kesempitan. Tapi lawannya orang yang sangat pesimis, itu berarti dia selalu melihat kesempitan di dalam sebuah kesempatan. Bapak Ibu, seorang yang optimis, dia punya perspektif atau sudut pandang yang positif, itu yang sangat berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Orang yang optimis senantiasa dia punya pikiran yang terbuka, open-minded, dia mau mendapat masukan, kemudian dia punya energi untuk berharap, kemudian tidak mudah putus asa karena ada satu pengharapan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, kita lihat Bapak Ibu, ada perbedaan antara orang yang optimis dan pesimis. Ketika kita melihat gelas yang airnya berisi setengah itu, bagaimana cara pandang Bapak Ibu? Orang yang pesimis pasti aduh isinya cuma separuh ini. Bapak Ibu memandang ini setengah penuh atau setengah kosong? Bapak Ibu. Kalau orang yang pesimis saya yakin aduh ini setengah kosong. Tapi orang yang optimis, dia memandang ini dengan cara meskipun gelas ini airnya cuma sedikit, tetapi dia bisa bersyukur Bapak Ibu. Demikian pula memandang sebuah bunga mawar. Orang yang pesimis pasti cara pandangnya, bunga ini indah, tapi sayang banyak durinya. Tapi orang yang optimis, dia melihat dengan cara pandang yang lain. Meskipun pohon ini banyak durinya, tetapi mampu menghasilkan bunga yang begitu indah.
Optimis dan pesimis adalah cara pandang kita menghadapi situasi. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa membangun optimisme di dalam Tuhan. Bapak Ibu, yang pertama, kita optimis karena Tuhan. Bapak Ibu, sebuah optimisme atau perspektif sudut pandang kekristenan tidak dibangun dengan kekuatan sendiri, tidak dibangun dengan kemampuan diri sendiri, tidak dibangun dengan saya ini orang yang berpengalaman, saya orang yang pandai. Tapi sebuah optimisme di dalam kehidupan Kristen dibangun dengan kita selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, di situ dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutulah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan. Kita tahu kehidupan kita ini tidak mulus seperti jalan tol, tetapi banyak sekali jalan tol pun sekarang ini tidak rata, ada gelombang, kemudian jalannya juga ada yang berlubang, Bapak Ibu. Jadi kehidupan ini tidak mulus, tetapi Bapak Ibu, yang jadi masalah bukan masalahnya itu sendiri, tetapi cara pandang kita terhadap masalah itu. Mungkin kita banyak persoalan, banyak pergumulan, yang lebih penting cara memandang kita terhadap persoalan dan pergumulan itu, Bapak Ibu. Ketika kita ini memandang persoalan itu dengan sikap yang pesimis, kita akan mengalami kekalahan. Tapi ketika kita memandang persoalan itu dengan sikap optimis, karena kita punya Allah yang luar biasa, maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Contoh dalam Alkitab, Bapak Ibu nanti bisa dibaca di rumah dalam Bilangan pasal yang ke-13. Di situ ada satu kisah. Ketika Musa ini mengutus 12 pengintai untuk melihat tanah Kanaan. Ada 10 orang yang mengintai ternyata memiliki pikiran yang pesimis. Tapi 2 orang yaitu Yosua dan Kaleb, dia punya cara pandang yang optimis, Bapak Ibu. Yang pertama mempunyai sudut pandang yang pesimis. Di situ 10 pengintai hanya berfokus, mereka memandang bahwa orang Kanaan itu adalah bangsa-bangsa raksasa, kemudian kota-kotanya itu berkubu sebagai pertahanannya, sehingga mereka sangat pesimis menghadapinya bahwa mereka akan kalah. Yang kedua, mereka membandingkan diri mereka hanya seperti belalang. Mereka dihantui oleh spirit pesimisme ini, dan kita tahu 10 orang itu akhirnya mengalami kekalahan. Yang ketiga, orang yang memandang pesimis ini, mereka gagal belajar dari sudut pandang bahwa mereka sebenarnya mempunyai Allah yang berdaulat di dalam kehidupannya. Tetapi 2 orang Yosua dan Kaleb, dia punya sudut pandang yang optimis. Yang pertama yaitu Yosua dan Kaleb memandang bahwa bangsa Israel sanggup mengalahkan orang-orang Kanaan, orang Enak ini, karena mereka memiliki Allah yang luar biasa. Yang kedua, kedua-duanya mempunyai antusiasme, yaitu semangat juang yang tinggi untuk membesarkan hati bangsa Israel ini, sehingga bangsa Israel punya semangat untuk berjuang. Bapak Ibu, Yosua dan Kaleb yang ketiga, keduanya menaruh iman kepada Allah untuk menduduki negeri itu bukan dengan kekuatannya sendiri. Yosua dan Kaleb menyadari bahwa mereka punya Allah yang sanggup mengalahkan musuh-musuh mereka. Bapak Ibu, ini adalah sudut pandang Bapak Ibu. Ketika diperhadapkan dengan masalah yang sama, pergumulan yang sama, ada 2 cara pandang yang berbeda. Orang yang pesimis selalu melihat kesulitan, tapi orang yang optimis selalu melihat kesempatan. Sebagai orang percaya, optimis bukan karena kekuatannya sendiri. Kita tahu bangsa Israel ini bukan tentara yang kuat, hanya seorang budak yang keluar dari Mesir, bukan prajurit yang terlatih, tidak punya persenjataan yang lengkap,
tidak punya peralatan perang yang lengkap, mereka hanya mengandalkan Tuhan. Tapi ketika mereka hidup optimis dengan mengandalkan Tuhan, mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Bapak Ibu, kemudian ada contoh lagi Bapak Ibu. Ketika Daud menghadapi Goliat, kita tahu antara Daud dan Saul, dua-duanya diperhadapkan kepada Goliat yang sama, tingginya sama, besarnya sama, Goliat yang dengan berpakaian perang yang sama, Goliat yang punya keahlian berperang yang sama. Tapi ada perbedaan antara orang yang diurapi dengan orang yang tidak diurapi. Daud yang Alkitab mencatat katanya sebagai seorang anak kecil kemerah-merahan, tidak punya pengalaman berperang, kemudian secara mungkin di atas kertas antara Goliat dan Daud pasti kalah Bapak Ibu. Tetapi Saul seorang raja, dia punya pasukan banyak, dia punya pengalaman berperang, dia orang yang pandai. Tapi ketika diperhadapkan dengan hal yang sama, ada dua cara pandang. Saul mempunyai cara pandang yang pesimis, akhirnya dia mengalami kekalahan. Tapi Daud, dia punya cara pandang yang optimis karena yakin dia punya Allah yang besar yang sanggup mengalahkan Goliat. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu, peristiwa Daud ini adalah peristiwa yang luar biasa, Bapak Ibu. Daud berani karena Daud punya Allah yang luar biasa. Dan kita tahu sikap yang diambil Daud, dia tetap optimis ketika menghadapi Goliat yang besar. Pada akhirnya Daud mengalami kemenangan-kemenangan bersama Tuhan. Amin. Tepuk tangan bersama Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, tidak salah, Bapak Gembala kita di sini memakai nama GBI Kunci Daud. Berarti seluruh jemaat GBI Kunci Daud harus seperti Daud, tetap optimis karena punya Allah yang luar biasa dalam hidupnya. Amin. Jadi kesempitan manusia adalah kesempatan bagi Allah untuk menyatakan kuasa-Nya. Bersama Yesus kita sanggup menanggung segala perkara. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita tahu medan peperangan adalah medan yang tidak disukai. Daud sebagai anak kecil dikirim ke medan perang. Mungkin kalau kita sebagai seperti Daud, kita tidak senang Bapak Ibu. Karena medan peperangan adalah banyak tantangan, kemudian banyak resiko. Tetapi justru medan peperangan adalah kesempatan emas untuk Daud menyatakan kuasa Allah dalam hidupnya. Amin. Jangan kita ragu, mungkin medan peperangan kita saat ini adalah pergumulan kehidupan kita, masalah yang harus kita hadapi. Justru ini adalah kesempatan emas untuk kita menyatakan kuasa Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana kita membangun optimisme dalam Tuhan. Kita optimis karena firman Tuhan. Mazmur pasal yang pertama ayat 1-3. Mari kita baca kitab Mazmur pasal yang pertama. Ayat 1-3, di situ dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu, banyak hikmat dunia yang ditawarkan dalam kehidupan kita. Semuanya itu hanya bersifat sementara. Tapi kita sebagai orang percaya, landasan hukum kita yang membuat kita ini yakin mengalami kepastian adalah firman Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak optimis karena kata-kata motivasi-motivasi dalam para motivator-motivator dunia. Kita tidak menjadi optimis karena kita ini karena filsafat-filsafat dunia. Tapi kita harus optimis
karena firman Tuhan. Bapak Ibu, dalam konsep teologi, firman Tuhan itu adalah perkataan Allah sendiri. Jadi bukan sekedar tulisan, bukan sekedar kata-kata, tapi perkataan Allah ini di situ ada kuasa, ada hikmat, ada pengertian yang mendalam, kemudian ada kesempurnaan. Jadi firman Tuhan itu adalah ada kuasanya. Firman itu adalah ketika Allah memperkatakan firman itu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Mari kita baca dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-10 sampai 11. Kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-10 sampai 11. Di situ dikatakan, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bapak Ibu, firman Tuhan ini digambarkan seperti air hujan. Air hujan kita tahu turun dari atas, kemudian masuk ke dalam tanah, mengairi bumi, kemudian meresap ke dalam tanah. Kelihatannya tidak ada sesuatu yang terjadi. Tapi kita tahu sebenarnya ada sesuatu yang luar biasa bekerja. Air itu meresap ke dalam tanah, kemudian dia menumbuhkan benih-benih yang ada di dalam tanah, kemudian benih itu berakar, kemudian keluar ke dalam tanah, dari atas tanah ada batangnya menjadi pohon, berbunga, berbuah lebat, pada akhirnya berdampak. Demikian firman Tuhan yang keluar dari mulutnya Allah. Pada akhirnya tidak akan pernah sia-sia, ada sesuatu yang bekerja di dalam firman itu. Ketika kita mengimani firman itu, ada kuasa yang bekerja, ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu, Bapak Ibu. Dalam Mazmur 115 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan senantiasa menjadi pelita yang menuntun kehidupan kita, tidak saat kita hidup di dunia ini saja, tetapi firman Tuhan juga menuntun kita untuk masuk kehidupan kekal bersamanya. Firman Tuhan memberi jaminan pasti bahwa kita semua akan mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, seperti yang dikatakan oleh Yosua 1 ayat yang ke-8, di situ dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi Bapak Ibu, perkatakan firman itu setiap hari. Perkatakan firman Tuhan itu setiap hari. Maka kita akan menjadi semakin kuat. Kita akan semakin beriman. Kita akan semakin percaya kepada Tuhan. Maka sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa membangun sikap optimisme. Yang ketiga, kita harus punya sikap pantang menyerah. Bapak Ibu, dalam Alkitab ada satu kisah tentang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah berobat kemana-mana, banyak waktu yang terbuang, banyak tenaga yang terbuang, mungkin banyak uang yang terbuang. Dia belum mengalami kesembuhan. Dia tetap belum mengalami kesembuhan, Bapak Ibu. Tapi yang luar biasa, dia tidak pernah menyerah, dia tetap punya sikap yang optimis. Ketika dia mendengar tentang Tuhan Yesus, dia berusaha untuk mencarinya. Kalau dia orang yang pesimis,
Saya yakin, aduh paling podo wae, saya sudah kemana-mana, sudah tidak sembuh, banyak buang tenaga, banyak membuang uang. Tapi karena sikap optimisnya, dia tidak menyerah. Begitu mendengar tentang Yesus yang sanggup melakukan mujizat, dia mencarinya, Bapak Ibu. Dalam Markus 5 ayat 27-28, di situ dikatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Firman Tuhan mengatakan, hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Pertanyaan saya, waktu mengatakan ini perempuan yang mengalami pendarahan, dia sudah mengalami kesembuhan atau belum? Belum. Tapi karena perkataan imannya, sesuatu yang luar biasa terjadi, dia betul-betul mengalami kesembuhan. Kita harus tetap optimis Bapak Ibu dalam kehidupan ini. Kita punya Tuhan Yesus yang sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Amin. Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya garis bawahi, sungguh-sungguh mencari Dia, Bapak Ibu. Jadi ketika kita ini lemah, ketika kita ini putus asa, tidak ada pengharapan, bangkit, cari Tuhan sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Kita berdoa, baca firman, rajin ibadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, maka saya yakin dan percaya anugerahnya, mujizatnya, kasih karunia-Nya akan dilimpahkan kepada kita semua. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Yang keempat, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa membangun optimisme? Kita meresponi perkataan Tuhan dan menghidupinya. Kita belajar dari satu kisah dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 12 sampai 16. Kisah tentang Gideon, ini Bapak Ibu. Hakim-Hakim 6 ayat 12 sampai 16. Di situ dikatakan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya itu menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Median. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun orang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Bapak Ibu, Gideon berbeda dengan Daud. Di ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah orang yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun orang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Gideon melihat kenyataan yang dialami diri sendiri. Dia melihat kelemahan demi kelemahan. Dia menjadi seorang yang pesimis. Berbeda dengan Daud, ketika dia seorang anak kecil, tapi dia bisa optimis karena dia punya Allah yang luar biasa.
Di sini Gideon melihat keadaan di sekitarnya, melihat kenyataan hidupnya, di mana bangsa Median kemudian menjajah bangsa-bangsa Yahudi ini, Bapak Ibu. Dia melihat dia sebagai kaum yang kecil, tak berdaya, hidupnya menjadi pesimis, Bapak Ibu. Kita tahu Gideon ini belum meresponi firman Tuhan, Bapak Ibu. Ketika Gideon ini tetap tidak meresponi firman Tuhan, saya yakin tidak akan terjadi perubahan di dalam kehidupan Gideon. Tetapi kalau kita baca selanjutnya, Bapak Ibu, dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-12 dikatakan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Luar biasa Gideon ini disebut pahlawan yang gagah berani. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah Gideon secara otomatis saat itu menjadi pahlawan yang gagah berani? Belum Bapak Ibu. Ketika Gideon ini sama sekali tidak meresponi dan menghidupi firman Tuhan, Gideon tetap menjadi Gideon yang lama, hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam pesimisme. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika Gideon ini mulai meresponi firman Tuhan, mulai meresponi perkataan Tuhan, ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya. Gideon menjadi seorang yang beriman, mereka menjadi seorang yang yakin. Kemudian setelah meresponi firman itu, ada sesuatu perubahan dalam kehidupan Gideon. Dan kita tahu pada akhirnya kehidupan Gideon berubah menjadi orang yang optimis karena menghidupi dan meresponi firman yang diberikan kepadanya. Bapak Ibu, demikian pula dalam kehidupan kita ini. Ketika kita ini tidak meresponi dan menghidupi firman itu, seperti Gideon pada awalnya, yaitu acuh tak acuh, cuek. Mungkin kita mendapat firman Tuhan melalui hamba Tuhan, melalui Alkitab yang kita baca. Selama kita ini tidak meresponi, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita ini mulai meresponi seperti Gideon, kita akan mengalami perubahan demi perubahan. Dan ketika kita betul-betul meresponi, menghidupi firman Tuhan, maka sesuatu yang luar biasa akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Bapak Ibu, situasi dunia yang tidak menentu ini, terlebih masa-masa COVID-19 ini, seluruh dunia mungkin menghadapi yang namanya pesimisme, Bapak Ibu. Mereka tidak tahu masa depannya seperti apa, kehidupan selanjutnya seperti apa. Tapi mari kita bersikap seperti Gideon, kita mulai mempercayai firman, mengamini firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, mengimani firman itu, maka saya yakin dan percaya Tuhan akan mengubah kehidupan kita dari yang biasa-biasa menjadi luar biasa bersamanya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Yang kelima, yang terakhir, Bapak Ibu, kita berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-34 dikatakan di situ, pada waktu itu Roh Tuhan menguasai Gideon, ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Bapak Ibu, di sini kita tahu Gideon terus mengalami perubahan dalam kehidupannya. Tidak hanya merespon, menghidupi firman itu di dalam kehidupan sehari-hari, tapi ada Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan Gideon. Kita tahu Roh Kudus bekerja dalam diri seseorang, pasti seseorang itu hidup di dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan, yang mau hidup seturut firman Tuhan. Kita tahu Gideon mengalami perubahan yang drastis dalam hidupnya, tidak dalam suasana yang lama, yang hidup dalam monoton, yang membosankan, dalam keadaan stagnasi, yang selalu dalam ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi Gideon setelah berubah dalam hidupnya begitu menggairahkan, hari-harinya dia melangkah dengan optimis
untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidupnya. Terlebih Bapak Ibu, Gideon boleh mengalami hal yang luar biasa. Bangsa Midian bisa dikalahkan bukan dengan kekuatan pasukan yang besar. Kita tahu dari 30.000 orang kemudian diseleksi tinggal 10.000 orang, kemudian tinggal 300 orang. Kehidupan Gideon boleh mengalami sesuatu yang luar biasa bersama Tuhan, boleh melihat mujizat yang luar biasa, bahwa ternyata mengalahkan bangsa yang kuat, mengalahkan bangsa yang besar, bukan dengan kekuatan pasukan yang banyak, tetapi karena kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan umat Israel. Amin. Bapak Ibu, untuk tahap ini kita perlu kepekaan, peran Roh Kudus dilibatkan dalam kehidupan kita, supaya kita ini bisa berjalan bersama Tuhan. Pagi ini Bapak Ibu, kita sudah belajar beberapa hal. Kita harus tetap optimis di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tetap optimis, jangan kita pesimis. Mungkin di luar banyak orang-orang yang pesimis menghadapi masa depannya. Terlebih kita tahu beberapa orang mungkin pesimis akan keselamatan di dalam kehidupan kekal nanti. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus tetap optimis menghadapi hari-hari kita. Kita tetap optimis akan keselamatan yang terjadi dalam kehidupan kekal nanti. Di dalam Yesus ada sesuatu yang luar biasa bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dari pagi hari ini kita sudah belajar beberapa hal bagaimana membangun optimisme di dalam Tuhan. Yang pertama, kita optimis karena Tuhan. Kemudian yang kedua, optimis karena firman Tuhan, bukan yang lain. Yang ketiga, kita punya sikap yang pantang menyerah. Yang keempat, merespon perkataan Tuhan dan menghidupinya. Yang kelima, berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Kita harus punya kepekaan yang luar biasa akan karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menjadi rema dan kekuatan bagi kita semua. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah kami yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami boleh belajar sebagian akan firman-Mu Tuhan. Kiranya benih firman ini Tuhan bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi rema dalam setiap kehidupan kami menghadapi masa-masa sulit yang terjadi di saat-saat ini Tuhan. Kami tetap optimis karena kami punya Allah yang luar biasa yang membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu Tuhan tetap menuntun kami Tuhan, tetap berbicara kepada kami, membawa kami kepada pengertian-pengertian yang baru, paradigma-paradigma yang baru, supaya hidup kami makin hari makin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita akhiri ibadah kita sama bagi berdiri, kita membuka kedua tangan kita dan mengangkat wajah kita. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang
Bapa, terima kasih kami mengucap syukur untuk ibadah kami pagi hari ini. Kami memberkati Pak Simon dalam pelayanannya, kehidupan rumah tangganya, atau apapun yang dikerjakannya, Tuhan yang menolong, yang membuat berhasil. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Jika sebentar kami akan pulang, kiranya kami akan menerima segala berkat yang daripada Tuhan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, dan kami diberikan semangat yang baru untuk menghadapi hidup-hidup masa ke depan ini dengan pantang menyerah, dengan optimis, karena kami percaya ada Tuhan yang beserta dengan kami semua. Terima kasih Bapak, terimalah setiap berkat ini Bapak Ibu sekalian di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat ini. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.